Tidak apa-apa. Sama kamera biar banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 41 Tempat Kerinci, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 41 Tempat Kerinci, kemudian Bapak dan Ibu guru yang menyempatkan hadir pada acara kita pada hari ini. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di sekolah tercinta kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya ingin berbagi sedikit apa yang sudah saya dapatkan, pengalaman yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi harapan saya nanti semoga ini sedikit pengalaman yang saya dapatkan bisa berguna untuk kita semuanya nanti. Baiklah, sebelum kita memulai acaranya, saya sedikit ada ice breaking dulu ya Bapak Ibu karena sudah siang. Di sini kita mau tebak-tebakan gambar. Di sini kita tebak-tebakannya nama negara. Jadi dari foto ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu negara mana? Gampang ya, karena sudah terbiasa masa di rumah. Kemudian yang kedua, ya betul sekali ya. Terlalu gampang ya Bapak Ibu. Kalau ini cepat selesai. Kasih dulu. Ini yang terakhir, ini apa kira-kira? Myanmar. Ada lagi kurang tepat. Ini kira-kira angka berapa ya Bapak Ibu? Peru. Apa? Ada yang lain? 5. Negara mana kira-kira yang 5? Coba. Kira-kira ada nggak negara yang 5? Masih kurang tepat. Mungkin ada yang bisa 5, tapi gimana nih angka 5-nya kira-kira? Terbalik. Jadi apa kira-kira negara yang berhubungan dengan angka 5 terbalik? Susah. Apa kalau ada juga yang susah? Singapura jadi huruf S ya. Mungkin nyerah atau gimana? Oh ya boleh. Cluenya apa Bu? Cluenya ini. Apa lagi? Iya 5 terbalik. Tambah. Huruf awal. Awalnya masih berhubungan sama angka 5-nya. Nggak ada melencet dari angka 5-nya hurufnya. Hurufnya masih 5 tapi terbalik. Jadi apa ya? Matematika ini banyak. Oh, boleh saya kasih dulu huruf awalnya M. Manila. Empat huruf. Myanmar bukan. 4 huruf awalnya M, huruf terakhirnya I. Dari kata 5. Tangan untuk beredar. Oh Mali 5 ya. Oh. Iya 5. Lanjut.
Yang nanti kita tambah lagi ya. Untuk hari ini kita ada beberapa materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus yang keempat kebutuhan dasar. Terus yang kelima posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Di sini kita harus merubah paradigma pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini, yaitu merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Itu yang terdiri dari yang biasanya kita mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata itu tidak benar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata juga itu tidak baik kalau kita lakukan secara terus-menerus, karena itu bisa membuat siswa merasa ketergantungan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini pembelajaran kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu disiplin positif. Jadi menurut Ki Hajar itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu selama ini dalam menerapkan disiplin positif ini, apakah sudah muncul motivasi intrinsik atau kita sebagai guru yang memunculkan motivasi dari luar kepada anak kita? Mungkin ada Ibu atau Bapak yang ingin menanggapinya. Silahkan Bu Eza. Utami nih kaitannya Tentang disiplin. Jadi kalau misalnya selama ini, apakah sudah muncul motivasi dalam diri sendiri anak untuk menerapkan disiplin? Apakah perlu bantuan dari kita sebagai seorang guru? Motivasi yang ada dari diri anak selama ini. Baiklah, untuk jenis saya jelaskan dulu apa itu jenis. Ada 3 ya jenis motivasi ya. Yang pertama, kalau menurut dia yang dosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga motivasi ini yang ada pada diri anak itu yang mana yang lebih panjang? satu Yang Beri
takut, bukan dari kesadaran. Baik, terima kasih dari Ibu Pip. Kalau wacana yang selama ini saya alami, anak-anak itu disiplin positif dalam artian kedisiplinan diri itu masih karena rumah. Jadi untuk penyadaran diri bahwa memang saya itu perlu berbuat yang maksudnya melakukan disiplin dan kesadaran siswa itu kayaknya masih kurang ya, masih kurang. Mungkin karena kita itu lingkungan di mana siswa itu dibesarkan itu mungkin tidak seperti kedisiplinan yang kita terapkan. Jadi mungkin kalau di sekolah kita sudah selalu menasihati, sudah selalu menyarankan siswa untuk kamu itu kalau berpakaian yang rapi. Tetapi lingkungan di sini karena kita itu kan sebagian besar kita petani, terus banyak juga yang dari sekolah SMP nanti sudah keluar atau mungkin dia tidak sampai SMP sudah keluar. Nah itu akhirnya pergaulan anak ini mempengaruhi karena di mana dia dibesarkan itulah akhirnya untuk benar-benar menaati aturan sekolah yang ada itu boleh dikatakan masih kurang kalau menurut saya itu. Mungkin dari guru BP ya yang berkaitan dengan ini. Bu Tami, sini aja Ke depan, Bu. Bu Tami ke depan. Nanti nggak masuk ke situ. Bu Tami maju. Duduknya ke sana. Terima kasih kesempatannya kepada dari Ibu Fitri. Jadi mengenai motivasi dari dalam diri siswa mengenai disiplin positif. Jadi sebenarnya usia siswa anak itu dari umur 1 sampai 12 tahun itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi setelah umur 12 tahun itu perilaku siswa itu sudah menetap. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat atau ucapkan itu dipengaruhi oleh lingkungannya, mulai dari rumah seperti yang dibilang oleh Ibu Tri tadi, yaitu berupa contoh atau teladan. Terus yang kedua lingkungan pergaulannya, dan yang ketiga adalah lingkungan teman belajarnya di sekolah gitu. Terima kasih untuk Bu Tri dan Bu Tami. Jadi di sini dalam kurikulum merdeka itu kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa menanamkan motivasi intrinsik yang ada pada diri setiap anak. Jadi dengan tujuannya ini, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan posisi yang ketiga tadi. Berarti motivasinya itu harus ada pada diri anak tersebut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi
dari dalam diri mereka sendiri itu bisa jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini kita harus sebagai seorang guru itu kita harus memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, yaitu bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kenapa kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi oleh anak murid kita? Karena setiap perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu bisa saja karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya saja seseorang yang sering sekali mengambil makanan kawannya, ketika kita tanya, kenapa kamu selalu mengambil makanan punya kawan kamu? Kalau jawabannya seperti saya lapar Bu, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Karena dia merasa masih lapar, kemudian kemungkinan orang tuanya di rumah juga tidak menyiapkan makanan untuk dia. Kemudian merasa diterima atau kasih sayang. Kenapa? Misalnya kalau alasannya tadi sering ambil makanannya punya kawannya supaya kawannya itu memperhatikan dia, berarti kemungkinan di rumah itu kasih sayang yang dia dapatkannya itu belum terpenuhi, kebutuhannya itu belum terpenuhi. Misalnya kalau kita sering ngajar anak itu sering berulah, misalnya kalau kita tanya kenapa Bu kadang tuh mereka senyum kayak gitu, seperti ingin mendapatkan perhatian dari kita, berarti kebutuhan merasa diterimanya itu belum terpenuhi. Kemudian kebebasan. Di sini kan sering anak kita itu misalnya keluar misalnya pas jam istirahat belum masuk misalnya, berarti mereka itu mungkin merasa jenuh di dalam lokal, berarti itu kebutuhan dasarnya kebebasannya itu yang belum terpenuhi. Kemudian yang untuk kesenangan, misalnya kalau kita tanya anak kita yang sering membuli orang itu, kenapa alasannya? Dia jawab dia supaya kadang itu jawabannya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau kita lihat dari segi ekspresinya itu dia merasa senang, berarti kebutuhan dasar kesenangannya yang belum terpenuhi. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan. Misalnya kalau penguasaan ini lebih ke kemampuan yang dia miliki. Dia memiliki suatu kemampuan, tetapi orang lain tidak mengetahui kemampuan yang dia miliki itu seperti apa. Jadi di sini dia ingin menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bisa punya kemampuan. Jadi di sini tugas kita sebagai seorang guru yaitu kita harus bisa menggali apa sih dalam setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita, apa sih kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Karena menurut pengalaman di sini, misalnya alasan anak itu pasti karena salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Disinilah posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya ingin menunjukkan, apakah jelas Bapak Ibu? Atau kurang?
Baiklah, saya akan membacakan. Di sini kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita itu berbuat seperti apa? Biasanya kita itu menghardi, menunjuk-nunjuk, terus menyindir, terus menyakiti. Kalau itu misalnya posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian kita akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, misalnya. Posisi kontrol ini termasuk posisi kontrol yang negatif ya, karena di sini anak bisa memberontak, menjadi dendam, menyalahkan orang lain jadinya. Kemudian yang masih termasuk pelaku kontrol yang negatif yaitu membuat orang merasa bersalah. Misalnya kalau anak itu sedang melakukan kesalahan, kita itu akan berceramah panjang lebar. Kemudian kita menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid kita tersebut. Kemudian kata yang sering kita keluarkannya itu, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Jadi kalau efeknya pada siswa ini, nantinya siswa itu tidak berani lagi untuk misalnya jadi dianya menjadi menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Jadi dia tidak akan mengakui kesalahannya tersebut, tidak akan mau mengakui kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian perilaku kontrol yang positif itu ada teman dan pemantau. Teman di sini biasanya kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita membantu siswa misalnya untuk menyembunyikan kesalahannya juga termasuk teman. Misalnya di sini, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Jadi kita itu posisinya itu sebagai teman. Misalnya ada yang berbuat salah, jadi kita bantu untuk membereskan seperti itu. Jadi ini juga hasilnya juga tidak baik untuk murid kita nantinya, karena murid kita nantinya akan menjadi ketergantungan dengan kita. Jadi setiap ada masalah itu untuk penyelesaiannya itu dia pasti bergantung pada diri kita. Kemudian untuk pemantau, di sini menghitung dan mengukur. Biasanya kita akan berkata, apa peraturannya misalnya, terus apa konsekuensinya atau sanksinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Biasanya itu hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi ini nanti hasilnya kalau kita awasi, anak itu akan berbuat baik. Kalau tidak diawasi, anak itu akan kembali berulah seperti biasanya. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi manajer. Disinilah diharapkan sebagai seorang guru kita bisa menjadi posisi manajer. Di sini yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa yang kita yakini, misalnya setelah membuat keyakinan kelas, kita bisa menghubungkannya dengan keyakinan yang telah kita buat. Kemudian, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Kemudian, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan pada apa tentang dirimu. Kemudian, ini hasilnya nanti dapat menguatkan watak atau karakter dari murid kita. Diharapkan nanti posisi kita dalam posisi kontrol ini kita bisa menjadi seorang manajer. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman ini berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Kalau konsekuensi itu akibat yang muncul dari tindakan yang telah kita lakukan, baik itu positif maupun negatif. Kemudian kalau restitusi itu memperkuat nilai dan tanggung jawab kita. Di sini efek dari hukuman itu bisa mengakibatkan identitas yang gagal pada murid kita.
Hukuman itu misalnya sesuatu yang menyakitkan, misalnya harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian di sini ada juga keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk kita buat dalam sekolah? Karena seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, kita melibatkan semua murid yang ada di dalam kelas itu. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Kemudian apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas di sini kalau misalnya berasal dari diri mereka sendiri, nanti diharapkan itu mereka bisa meyakininya karena nilai-nilai itu yang mereka anggap atau mereka terapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Di sini saya ingin membagikan cara saya membuat keyakinan kelas yang kemarin, yang itu yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu keyakinan kelas, kemudian kenapa keyakinan kelas itu penting untuk kita semua, walaupun itu keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas itu juga diterapkan nanti di luar kelas selama masih di lingkungan sekolah, kalau perlu nanti di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini yang keduanya yaitu mengajak siswa membuat keyakinan kelas. Di sini mereka sendiri per orang ya membuat keyakinan kelas apa yang ingin mereka sepakati bersama untuk kenyamanan lingkungan mereka nanti. Kemudian mereka menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat itu di papan tulis. Terus guru di sini memimpin murid dalam merubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksudnya di sini biasanya anak-anak itu akan menjawab apa yang ingin kami yakini, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau dalam keyakinan kelas itu kata negatif tidak boleh itu tidak boleh kita gunakan, jangan kita gunakan. Jadi kalimat yang bagusnya itu misalnya kita rubah menjadi menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kata negatif tidak itu tidak kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Terus membuat kesimpulan bersama keyakinan kelas yang akan disepakati. Ini kita harus bertanya dulu setelah nanti kita merubahnya dalam kalimat positif, ditanyakan dulu pada anak, apakah keyakinan di kelas itu bisa dipakai atau tidak, atau ada yang mau ditambah atau dikurangi atau diperbaiki. Jadi semua anak itu harus sepakat dengan keyakinan kelas ini. Kalau misalnya ada satu anak tidak sepakat, maka keyakinan kelas itu tidak bisa kita lanjutkan nanti. Jadi setiap anggota warga kelas itu harus bisa meyakini atau menyepakati keyakinan kelas ini.
Kemudian setelah itu menandatangani kesimpulan yang telah disepakati bersama. Hal ini bertujuan sebagai nanti pengingat untuk murid-murid kita ketika melakukan suatu kesalahan atau yang bertentangan dengan keyakinan yang kita bikin. Nantinya kita bisa menghubungkannya dengan keyakinan kelas yang telah kita bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan siapkan. Siap, Pak. Para Ibu berhormat, Kak. Selamat pagi, Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sama keterangannya? Apa? Nanti ada surat ya? Hari ini agenda kita yaitu membuat keyakinan kelas. Karena kita masuk semester baru ya, kalian juga sudah kelas 9. Jadi kita hari ini khususnya membuat keyakinan kelas. Sekarang ibu tanya, pernah dengar nggak apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Pernah? Nah, apa itu? Perjanjian satu kelas. Ada lagi? Apa itu? Sekarang ibu tanya, keyakinan kelas ini harus persetujuan semuanya tidak? Atau ibu saja yang bikin aturannya? Harus? Harus semuanya. Harus kesepakatan semuanya ya. Jadi ibu sekarang ibu mau tanya lagi, apa fungsinya? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas ini? Itu apa kira-kira? Supaya kelas kita apa? Supaya kelas kita aman. Apa lagi? Teratur. Apa lagi? Disiplin. Ada lagi? Supaya belajar kita lebih aman, teratur, dan disiplin. Jadi semuanya udah tahu ya apa itu keyakinan kelas. Ibu ada kertas, nanti kalian tuliskan masing-masing ya. Di kertas ini apa saja yang ingin kalian buat sebagai keyakinan kelas. Nah sekarang tuliskan, nanti kalau sudah selesai apa? Ditempel di depan kelas ya. Nanti kita bacakan sama-sama.
tidak dikelompokkan karena di sini masih menggunakan kalimat yang belum pas. Jadi kita bikin dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh. Misalnya, tidak ribut saat tidak ada jam pelajaran. Apa kira-kira kalimat positifnya? Kalimat positifnya apa? Kalau tidak ribut itu kita ngapain? Ya, apa kalimat positifnya? Berarti kita harus apa? Menjaga apa? Menjaga ketertiban di kelas. Berarti ini untuk apa ya? Ketertiban kelas. Kemudian kita lihat yang kedua, memakai atribut yang lengkap. Berarti kita harus ngapain? Berpakaian kita harus apa? Berpakaian yang rapi ya. Terus tidak boleh makan di kelas. Itu termasuk dalam menjaga ketertiban di kelas. Ya, berarti menjaga ketertiban kelas. Kalau kebersihan kelas juga masuk nggak? Masuk. Kita bikin yang baru aja ya, menjaga kebersihan kelas. Karena dia termasuk menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Lanjut. Tidak membuang sampah itu masuk menjaga kebersihan ya. Jadi udah masuk ke sini. Selanjutnya, tidak boleh berkata kasar. Apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Ya, apa tuh? Berbicara. Berbicara sopan. Terus, ini udah masuk nih, tidak boleh sama guru harus sopan. Itu apa artinya? Sama guru harus sopan. Apa itu kalimatnya? Apa? Saling menghormati dan menghargai. Terus, dan yang tidak boleh telat. Apa itu kalimat positifnya? Tidak boleh telat. Apa kalimat positifnya? Datang. Datang tepat waktu. Diperbolehkan main HP. Kalau main HP ini apa kalimat positifnya? Boleh digunakan, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh jam pelajaran yang tidak diizinkan oleh gurunya. Apa kalimatnya? Apa kalimat positifnya? Menggunakan apa? HP saat diperlukan.
ketertiban kelas, berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas, berbicara sopan, saling menghormati dan menghargai, datang tepat waktu, menggunakan HP saat diizinkan guru. Sudah pas belum? Sudah. Kalau sudah pas, kita tanda tangan di sini ya. Nanti kalau udah selesai kita balik tanda tangan. Tanda tangan di sini satu orang. Silakan. Pokoknya di dalam ini. Ya, satu orang. Di dalam kotaknya yang warna putih. Silakan. Wah, pas ini. Sopo. Guys. Thanks, anyway. Ya, yang belum. Jangan terlalu dekat sama kalimatnya ya, nanti tidak jelas. Ayo Wika. Ya, cek. Sudah semua ya. Karena keinginan kita sudah jadi Ibu harap kalian semua harus melaksanakan ini ya. Sebisa mungkin jangan sampai dilanggar kesepakatan yang sudah kita buat, karena ini merupakan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sendiri. Ya? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, demikianlah pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejauh ini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke segitiga restitusi? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dari saya mengenai
siswa. Cuma mungkin setelah adanya kesepakatan kelas, dirubah kembali namanya menjadi keyakinan kelas agar siswa itu merasa apa yang mereka inginkan itu memang yakin dari diri mereka sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain? Menurut saya sudah setuju dengan Bu Mary ya. Jadi keyakinan kelas ini kita gali dari sebuah kesepakatan kelas, gitu Bu. Kalau menurut saya ya. Jadi kesepakatan kelas kan kita gali dari anak-anak juga. Anak-anak silakan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah, dari itu, dari kesepakatan yang mereka buat kan dari diri si anak juga. Nah itu nanti diperluas dengan meyakini sehingga dia lebih mendalam dalam artian dalam pelaksanaannya, dalam diri anak juga. Kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, itu berarti dia lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan apa yang menjadi kreativitas itu. Jadi kalau menurut saya ya itu kesepakatan kelas keyakinan kelas dibangun dari kesepakatan terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru ke keyakinan kelas. Mungkin begitu. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Bu Mary dan Bu Tri. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa dasarnya kita itu memiliki motivasi intrinsik. Di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi itu bukanlah untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di sini ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dari murid kita. Di sini kita dapat membacakan atau membuat pernyataan bahwa kita akan mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan kalimat-kalimat ini diharapkan nanti identitas murid kita itu menjadi stabil. Kemudian
memvalidasi tindakan yang salah dengan kalimat kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus untuk yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Ini bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita telah buat sebelumnya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah cara kita untuk menanyakan keyakinannya. Di sini penerapan yang sudah saya lakukan di sini Reval ini adalah murid kelas 9 yang sudah 2 hari minta izin tidak sekolah karena bangun kesiangan. Jadi saya selaku wali kelasnya menerapkan strategi 3 restitusi untuk Reval. Di sini saya memanggilnya untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif yang akan terjadi pada Reval. Di sini Reval, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nak, bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian alhamdulillah baik Bu. Alasan Ibu memanggil Reval ke sini karena dalam 2 minggu ini Reval sudah 2 kali tidak datang ke sekolah. Setahu Ibu, Reval tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kemudian Reval menjawab, saya minta maaf sebelumnya Bu. Saya 2 hari itu bangun kesiangan. Tidak apa-apa, Reval bangun kesiangan pasti ada alasannya. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Reval bisa bangun kesiangan? Disinilah saya langkah pertama yang saya terapkannya itu menstabilkan identitas Reval dengan membuat keyakinan kepada Reval bahwa kesalahan yang Reval itu lakukan itu masih bisa untuk diperbaiki nantinya. Jadi saya mengatakan tidak apa-apa, Reval bangun kesiangan mungkin ada alasannya. Setelah itu Reval menjawab, alarm saya tidak berbunyi Bu. Kemudian saya mengatakan, apakah orang tua Reval membangunkan Reval? Membangunkan Bu, tapi tidak bangun Bu. Kemudian saya menanyakan lagi, apakah ada faktor lain yang menyebabkan Reval terlambat? Kemudian dia mengatakannya sepertinya dia kelelahan karena malam sebelumnya itu dia mancing sampai jam 10 malam. Kemudian saya mengatakan bahwa walaupun kamu suka mancing, tapi dalam kegiatan itu kamu juga merugikan diri kamu sendiri. Saya menanyakan apakah hal itu benar atau tidak. Kemudian saya menawarkan untuk bisakah kita bersama-sama untuk mencari, bisakah untuk mencari solusinya, untuk memperbaiki situasi itu. Kemudian tindakan apa saja yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuatnya. Berarti di sini saya menerapkan untuk validasi tindak kesalahannya. Kemudian si Reval ini bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian keyakinan yang Reval langgar di sini yaitu keyakinan kelas yang untuk datang tepat waktu. Setelah itu setelah meyakinkan menghubungkan dengan keyakinannya itu, saya meminta untuk Reval di sini untuk menyampaikan apa saja yang Reval bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Di sini jawabannya itu dia akan pergi memancing
kalau besoknya itu libur, atau dia kalau memang ingin pergi mancing, nanti mancingnya setelah pulang dari sekolah atau setelah menyelesaikan kewajibannya masing-masing, kewajibannya. Setelah itu saya meyakininya bahwa memberi penguatan kepadanya kalau misalnya dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat nanti, dan semoga saja bisa menjadi anak yang sukses nantinya. Demikian itu untuk dialog saya dengan Reval. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Sa'dia. Sa'dia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Kak Sa'dia tahu nggak kira-kira kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Hari ini kan pagi tadi Ibu masuk ke kelas 8, tapi kelas kita kan masih kotor ya. Kalau boleh Ibu tahu yang piket hari ini siapa ya? Tadi ya, Bu. Sa'dia. Kenapa ya alasan Sa'dia tidak piket hari ini sehingga kelas kita masih kotor? Tadi Sadia datang terlambat. Tidak apa-apa ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi termasuk Ibu juga. Tadi Sa'dia datangnya kira-kira jam berapa? Jam 7:30. 7:30. Jadi pas Sa'dia masuk kita udah kegiatan baca Al-Quran apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Jadi pas ya waktunya pas baca Quran pas Sa'dia datang. Ya. Kalau boleh Ibu tahu alasan Sa'dia datangnya terlambat sehingga tidak bisa piket itu apa ya? Tadi malam nggak bisa tidur, Bu. Jadi begadang sambil main HP. Itu kira-kira bagus nggak sih untuk Sa'dia? Dengan Sa'dia tidurnya kemalaman terus main HP, itu bagus nggak untuk diri Sa'dia? Nggak bagus, Bu. Nggak bagus. Alasannya tidak bagus? Mungkin bisa belajarnya jadi nggak fokus, terus datangnya jadi terlambat. Nggak sempat piket juga. Kalau misalnya tadi malam Sa'dia tidurnya itu tepat waktu, terus tidak main HP, ya itu apa kira-kira dampaknya? Bisa sempat piket, terus datangnya lebih pagi, lebih santai lagi, terus belajarnya bisa lebih fokus. Jadi Sa'dia udah tahu nih apa kesalahan Sa'dia pagi tadi. Terus Sa'dia bersedia apa tidak untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia, Bu. Bersedia. Karena yang Sa'dia lakukan pagi tadi apakah melanggar keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya? Melanggar, Bu. Kira-kira keyakinan apa yang Sa'dia langgar? Melanggar kewajiban. Tanggung jawab. Melanggar tanggung jawab sama menjaga kebersihan. Jadi Sa'dia seharusnya kalau keyakinan keras itu harus kita Patuhi. ya, patuhi, kita yakini bersama ya. Jadi untuk memperbaikinya nanti kira-kira apa yang bisa Sa'dia lakukan? Bangunnya bisa lebih awal, terus gak main HP sampai malam. Terus itu aja. Iya. Ya. Terus Sa'dia bisa nggak kira-kira mengatur waktu kapan harus main HP, kapan harus tidur? Bisa apa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah ya Sa'dia sudah mau untuk memperbaiki kesalahan Sa'dia. Sa'dia juga sudah tahu faktor yang bisa menyebabkan Sa'dia itu yang dapat merugikan Sa'dia ya. Sudah tahu apa kesalahan Sa'dia, terus bisa tahu tuh solusi untuk memperbaikinya. Ya, Ibu sangat bersyukur sekali hari ini Sa'dia sudah mau untuk memperbaiki diri. Cuma itu yang bisa Ibu katakan. Terima kasih untuk Sa'dia. Sekarang boleh kembali ke kelasnya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
maaf sebelumnya Bu. Saya hari kedua itu harinya kesiangan. Tidak apa-apa. Reval bangun kesiangan pasti ada alasannya kan? Kalau boleh Ibu tahu alasan Reval itu apa ya? Alarm saya tidak berbunyi Bu. Kalau orang tua Reval apakah ada yang membangunkan Reval? Membangunkan Bu, tapi saya tidak bangun. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Reval susah bangun pagi? Sepertinya saya kelelahan karena itu saya pergi memancing sampai jam 10 malam. Ibu tahu Reval suka sekali mancing kan? Tapi kalau kegiatan itu dapat merugikan Reval, tentu saja itu tidak baik. Betul atau tidak? Ibu di sini ingin mencari penyelesaian dari permasalahan Reval tersebut. Jadi kita di sini sama-sama mencari solusinya. Kalau menurut Reval, tindakan yang Reval lakukan ini sesuai dengan apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Karena saya tidak kesempatan ke sekolah itu. Apakah Reval ingin memperbaiki kesalahan Reval tersebut? Ya Bu, saya saya. Ibu sangat senang sekali mendengarnya ya. Apa yang kira-kira bisa Reval lakukan untuk memperbaiki kesalahan Reval tersebut? Saya tidak akan sekaligus dan saya akan mengatur jadwal mancing saya tidak mengganggu sekolah saya dan kewajiban saya Bu. Alhamdulillah Reval udah tahu cara untuk mengatasi permasalahan Reval tersebut. Reval juga sudah mau berusaha untuk belajar dari kesalahan Reval. Semoga Reval nantinya bisa menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih doanya Bu. Sekarang Reval boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Haya Sadia dari kelas 8. Terima kasih Ibu Guru, saya merasa senang karena bisa menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar bisa sekolah tepat waktu dan dapat menjalankan tanggung jawab saya sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ketika saya melakukan kesalahan. Guru tidak menghukum saya, tapi menyadarkan saya terhadap keyakinan yang saya langgar, dan Bu Fitri membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Untuk segitiga restitusi ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Untuk penerapannya, mungkin terdapat kekeliruan dari saya. Mary dulu yang masih akan saya Setahu saya kalau segitiga restitusi itu ada membangun kesadaran anak, ya kan? Sehingga dia menyadari akan kesalahannya. Setelah itu dia menerapkan itu. Jadi dia perubahannya itu karena penyadaran diri kan gitu. Jadi yang bisa diceritakan si Rima ada penyadaran diri. Ada. Di sini.
ini kan setelah ditanya kenapa Reval 2 hari tidak masuk, karena dia merasa dia bangun kesiangan. Itu kan saya tanyakan alasannya kenapa bisa seperti itu, karena ini dia melakukan pergi mancing sampai jam 10 malam. Jadi di sana saya menanyakan apakah itu bisa merugikan Reval atau tidak. Dia jawab ini tapi kalau kegiatan itu dapat merugikan kamu, tentu saja itu menjadi tidak baik. Ya Bu, katanya. Terus Mungkin saya ini. tanya apakah sesuai dengan keyakinannya. Mungkin gini, jadi menggalinya kan tadi sudah tadi bahwa dia kenapa kok nggak masuk, ternyata dia mancing. Dari situ mungkin bisa ibu arahkan apa sisi keuntungan dan kerugian. Keuntungannya kamu mancing itu apa, kerugian kamu mancing itu apa. Nah dari situ terus baru kita bisa membangun kesadaran dia dari kerugian yang dia lakukan. Kan dia ngomong, akhirnya saya akhirnya nggak bisa berangkat pagi, akhirnya saya ke sekolah ngantuk, misalnya seperti itu. Nah mungkin dari itu bisa membuat penyadaran diri sebetulnya dari si Reval ini gitu. Pada dasarnya sudah belajar itu namanya, jadi mungkin penyadaran dirinya yang lebih mengenal istilahnya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya menurut saya juga sudah bagus, cuma mungkin kan kita lebih bukan apa ya, maksudnya memberikan kesempatan Reval itu untuk dia menggali sendiri kejadian tersebut, nanti seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah itu maksudnya kan di situ juga ada di segitiga restitusi harusnya seperti apa, jadinya nanti bagaimana. Nah gitu, jadi Reval ini mancing malam ya, jadinya bagaimana kalau mancing malam. Nah seperti itu, jadi lebih ke mengarahkan ke akibatnya. Nah ke akibatnya itu baru dia nanti sadar supaya tidak berakibat seperti itu, dia seperti apa lagi gitu, maksudnya itu. Maksudnya melakukan perubahan dari perilaku sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih untuk masukan dari Bu Tri dan Bu Mary. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain atau mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi demikianlah diseminasi untuk budaya positif, berbagi praktek baik yang telah saya lakukan. Untuk apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk kegiatan diseminasi ini. Jadi saya tutup dengan
tebak-tebakan berarti ya.